$500 cash dividend to shareholder, membayar $500 dividen kepada pemegang saham. Ya, basic analisisnya ini jelas, ya kan? Ketika di situ sudah ada keterangan membayar, ya kan? Berarti ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Aset yang berkurang. Yang bertambah apa? Dividen. Ya. Dividennya increase, ya kan? Nah, dividen increase di debit, ya kan? Persamaannya oke, sudah sama, ya. Debit kreditnya berarti dividen yang increase di debit, yang decrease-nya adalah aset untuk membayar dividen tersebut, sehingga di jurnal entry-nya adalah dividen di debit 500, cash di kredit 500, kemudian dimasukkan ke dalam buku besar lagi. Ya. Ini tanggal 20. Kemudian tanggal 26 kita percepat, ya. Pioneer owes employer salaries of $4,000 and pay them in cash. Ya, Pioneer dia membayar gaji karyawan sebesar $4.000, ya kan? Dalam bentuk cash. Nah, berarti di sini basic analisisnya, oh ada beban gaji yang dikeluarkan, dan bebannya bertambah sebesar 4.000, kemudian asetnya berkurang untuk membayar ya cash ke karyawan. Basic analisisnya, asetnya berkurang, kemudian equity, ya kan? Ya, seperti itu. Sudah sama kanan kirinya, analisis debit kreditnya, berarti debit beban gaji, di kredit adalah aset cash, ya. Salaries expense di debit 4.000, kemudian cash di kredit 4.000, kemudian baru ditarik ke dalam buku besarnya. Ya, ini tanggal 26 4.000, kemudian salaries expense-nya. Percepat lagi, pada tanggal 31 Oktober, Pioneer receive $10.000 in cash from Copa Company for advertising service provided in October. Nah, dia menerima $10.000. Ya kan? Berarti cash-nya bertambah. Karena ini adalah pelayanan yang dilakukan selama bulan Oktober, maka di sini langsung diakui sebagai service revenue. Kalau yang tadi kan belum diakui, ya kan? Yang tadi yang pertama itu, yang tadi unearned revenue, karena dia masih punya tugas sampai 31 Desember. Kalau di sini konteksnya adalah dia menerima 10.000 cash from Copa Company advertising service provided, berarti telah dilakukan, ya, yang sudah dilakukan pada bulan Oktober, berarti sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai berarti dia sudah menjadi pendapatan. Ya, dia sudah menjadi pendapatan. Berarti di sini cash bertambah, service revenue-nya juga bertambah. Persamaannya sudah sama. Debit kreditnya berarti yang cash bertambah, kemudian revenue bertambah di kredit. Ya. Jurnal umumnya cash di debit 10.000, service revenue di kredit 10.000. Kemudian diposting. Ya. Oh, cash di debit, service revenue di kredit, sama-sama bertambah. Nah, itu prosesnya, ya. Jadi proses pencatatan, ya. Jadi posting itu adalah apa tadi? Proses mentransfer transaksi dari jurnal ke buku besar. Berarti yang mana? Yang mana? Yang D, ya. Nah, yang D. Ya, itulah ya yang dinamakan sebagai proses posting. Nah, dari sini kita akan mengetahui masing-masing saldo balance-nya nanti. Ya, masing-masing saldo balance-nya. Nah,
Nanti setelah transaksi itu tadi, ya kita akan menghitung saldo balance masing-masing transaksi. Ya. Oh, di sisi sebelah kanan berapa, di sisi sebelah kiri berapa. Ya kan? Oh, saldo balance cash. Ya kan? Secara teori, aset itu harusnya saldo balance-nya ada di sisi debit apa kredit? Saldo balance-nya. Di debit, ya kan? Nah, berarti cash itu harusnya saldo balance-nya ada debit, ya. Ini 600, ini 2.280. Di sini 492. Tinggal dikurangi, ketemu saldo balance-nya. Jadi masing-masing transaksi yang di sini tadi, ya, masing-masing transaksi yang di sini tadi itu tinggal dihitung saldo balance-nya, ya. Sisi debit sama sisi kreditnya, ya, mana yang memiliki nilai lebihnya, ya. Nah, setelah diketahui saldo balance-nya, nanti tinggal dimasukkan ke masing-masing account-nya. Ini tadi ya. Nah, nanti setelah dilakukan masing-masing itu, nanti akan dibentuk sebagai sini, ya, trial balance, neraca saldo sebelum penyesuaian, ya. Oke, saldo balance-nya berapa, ya, kita lihat. Ya, dari transaksi tadi, oh, cash saldo balance-nya adalah 15.200. Tinggal dihitung tadi, ya, yang sebelumnya pada postingannya, ya. Kemudian advertising supply di debit juga, prepaid insurance di debit, office equipment, ya. Nah, urutan ini, ya, urutan ini teman-teman harus paham juga, ya. Yang paling atas biasanya umumnya adalah aset, ya, di mana aset itu dibagi menjadi current asset dan fixed asset, ya. Yang paling atas itu adalah posisinya adalah current asset, ya. Current asset itu aset yang bisa digunakan dalam aktivitas operasional, untuk menunjang aktivitas operasional, ya. Misalkan cash, ya, yang istilahnya dia paling enggak, ya, seperti prepaid insurance, advertising supply, ini kan istilahnya account payable, bukan ya, ini kan lebih cepat, ya kan, didapatkannya. Nah, ini tiga ini masuknya golongan current asset atau aset lancar, ya. Kemudian office equipment ini masuknya ke dalam fixed asset, ya. Kemudian notes payable, account payable, unearned revenue ini masuknya ke dalam liabilities. Ini masuknya ke dalam modal atau equity. Ya. Jadi urutannya yang paling atas adalah aset, kemudian diikuti liabilities, kemudian modal, ya kan? Kemudian di sini ada dividen, kemudian di sini service revenue, kemudian baru beban. Ya. Jadi penggolongannya itu harus dimulai dari current asset, fixed asset, kemudian liability, ada current liability sama fixed
long term liability, ya. Kemudian baru bagian modal, kemudian di bawahnya dividen, kemudian di bawahnya baru service revenue dan expense, beban-beban, ya. Jadi tidak boleh diacak. Ya, oh di sini liabilities, nanti ini aset, ini aset. Jadi nggak bisa diacak. Jadi urutannya harus teratur. Ya, urutannya harus teratur. Nah, jadi tadi yang sudah diposting tadi tinggal dicari saldo balance-nya. Ini sudah saldo balance-nya sudah ada, ya, masing-masing. Cash totalnya tadi dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi tadi ada saldo balance-nya di debit sebesar 15.200. Ya kan? Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Kemudian direkap seperti ini. Ya, setelah ketemu saldo balance-nya direkap, dirangkum, ya. Ini proses summarizing, ya. Bagian dari proses summarizing. Ya. Karena proses mencatat itu kan aktivitasnya terkait mencatat, mengklasifikasikan, kemudian summarize, ya. Ini bagian dari proses summarizing, merangkum. Yang tadinya catatan yang kronologis, ya kan, kemudian dicatat berdasarkan masing-masing akunnya, ya, kemudian dicari saldo balance-nya sudah ketemu, kemudian disimpelkan lagi, ya, menjadi trial balance atau neraca saldo. Ya. Jadi list of account and their balance at given time. Purpose is to prove that debit equal credit. Ya. Di sini kita bisa melihat, ya, posisi debit dan kreditnya sama. Ya. Berarti kalau misalkan di sini sudah sama, berarti proses jurnalnya sudah betul, ya. Proses buku besarnya juga sudah betul, sehingga bisa dibuktikan dengan adanya persamaan tersebut. Ya, sudah sama. Limitation of trial balance. The trial balance may balance even when transaction is not journalist. Ya. Jadi trial balance itu mungkin, ya, balance ketika transaction is not journalized, ya, tidak dijurnalis. Kemudian a correct journal entry is not posted. Jadi trial balance ini mungkin akan tidak balance kalau misalkan terjadi hal-hal yang demikian. Ya, kemudian journal entry is post twist 2 kali. Ya. Incorrect account are used in journalizing or posting. Salah dalam menetapkan akunnya. Offsetting error are made in recording the amount of a transaction. Salah dalam mencatatkan jumlahnya. Ya. Jadi trial balance itu tidak akan seimbang, tidak akan balance kalau misalkan kejadian-kejadian ini. Ya. Ya, jadi inilah yang dinamakan sebagai recording proses. Ya, jadi recording proses itu meliputi mencatat, ya, tadi ketika suatu event mengandung nilai ekonomi, ya kan, kemudian dia dicatatkan dalam jurnal sesuai dengan klasifikasinya secara kronologis.
ya kan? Setelah itu dirangkum per akun, ya kan? Per akunnya dalam buku besar untuk mengetahui masing-masing saldo balance-nya. Setelah dilakukan saldo balance-nya, kemudian direkap, ya kan, berdasarkan akunnya, ya kan, dalam bentuk trial balance, ya kan, untuk mengetahui sisi debit atau kreditnya itu balance atau tidak. Kalau misalkan ada yang tidak, kalau misalkan tidak balance, maka kemungkinannya adalah sebab-sebab tadi, ya, sebab-sebab ini. Bisa karena transaksi is not journalized, bisa karena a correct journal entry is not posted, tidak dipostingkan, journal entry is for twist, double, ya kan. Kemudian incorrect account, kita salah menentukan akunnya, yang seharusnya cash jadi account payable dan lain sebagainya, ya. Atau offsetting error, kita salah dalam jumlahnya 2000 tapi kita nulisnya 200. Itulah sebab-sebab terjadinya kesalahan, ya, terjadinya kesalahan dalam ketidaksamaan dalam trial balance itu mungkin terjadi karena akibat-akibat itu, ya. Nah, sehingga akuntansi ini adalah proses yang sistematik, ya, proses yang sistematik, ya kan. Proses yang sistematik tentunya kalau misalkan dari awal kita salah dalam hal melakukan analisis, mengidentifikasi transaksi tersebut, baik dalam hal melakukan pencatatan, kesalahan pencatatan, ataupun salah menetapkan akun, ya kan. Nah, itu dia akan salah juga nanti hasilnya, ya kan? Nanti hasilnya di laporan keuangannya pun akan terjadi kesalahan, ya kan? Nah, sehingga yang namanya proses yang sistematik ini ya tidak boleh ada kesalahan, ya, dari awal. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ya nanti akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Sehingga akuntansi ini adalah sebagai alat untuk istilahnya mengetahui, ya kan, kejadian atau kronologis transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, ya kan. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan baik yang tidak disengaja ataupun ada fraud, ya kan, ada kesalahan yang memang disengaja, itu nanti bisa ditelusuri, ya kan. Makanya ada proses audit. Ya, ada proses audit. Audit itu untuk mengkonfirmasi benar enggak, ya kan, transaksi itu terjadi. Ya, benar enggak pencatatannya sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. Ya. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi di perusahaan itu pasti bisa ditelusuri. Ya. Makanya misalkan orang melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya, itu ya bisa ditelusuri. Dan makanya ada accounting forensik, ya, diantaranya. Ya, itu untuk menelisik lebih dalam, ya kan, apabila ada tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Ya, jadi accounting ini sangat banyak sekali fungsinya, ya kan. Tadi untuk menghindari terjadinya fraud, ya kan. Nah, kemudian juga bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam tadi mengukur kinerja perusahaan, ya kan, untuk menganalisa, untuk menginterpretasikan kinerja keuangan perusahaan, ya. Nah, yang bermanfaat bagi mereka untuk dalam hal pengambilan keputusan. Bagi investor, ya kan, bagaimana ini kinerja keuangan perusahaan, memuaskan atau tidak, ya kan. Investor kan, saya sudah tanam modal nih ke perusahaan, ya kan, kinerja perusahaannya seperti apa, bagus atau tidak, memuaskan atau tidak, berapa dividen yang bisa dia berikan kepada saya,
ya kan? Berapa earning capital yang bisa diberikan kepada investor, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi untuk mengukur kinerja perusahaan dan dalam rangka pengambilan keputusan, kira-kira saya tetap dipertahankan nggak ya modal saya di perusahaan itu, ya? Atau saham saya jual saja ke yang lain, ya? Saya beli saham lagi di perusahaan lain. Nah, itu udah dalam hal pengambil keputusan. Bagi supplier, ya, yang ini, correct journal entry is not posted. Jadi sudah dilakukan penjurnalan tapi tidak diposting ke buku besar. Ya, ada yang kelewat. Ya. Begitu juga supplier. Saya menyuplai bahan baku untuk perusahaan. Ya, material untuk perusahaan. Ya. Nah, kira-kira perusahaan tersebut bisa nggak ya bayarnya? Ya. Karena biasanya kan istilahnya perusahaan membeli material itu kan secara tempo. Ya, pembayarannya dilakukan secara tempo. Kira-kira bisa nggak dia bayar bahan baku yang sudah saya supply? Ya. Kreditor juga seperti itu. Ya. Kreditor itu kan istilahnya yang tadi ya, supplier, bank. Ya. Bank juga seperti itu. Saya sudah minjemin uang ke perusahaan, ya kan? Sekian miliar. Kinerja perusahaan seperti apa ya? Bagus atau tidak ya? Cashnya seperti apa ya? Ya kan? Ketersediaan cashnya. Bisa nggak dia bayar hutangnya? Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Terus kalau misalkan perusahaan ingin mengajukan pinjaman lagi ke bank, kira-kira layak nggak dicairkan pinjamannya? Disetujui atau enggak? Kalau misalkan disetujui, kira-kira batasan besarannya berapa? Ya, berdasarkan kemampuan perusahaan. Itu kreditor. Ya. Terus apa lagi? Pemerintah, pegawai pajak. Ya. Pemerintah, perusahaan dalam operasional perusahaannya sudah patuh belum dengan aturan-aturan yang berlaku di pemerintah? Ya. Sudah menjalankan sesuai aturan atau belum? Pajaknya, ya. Sudahkah perusahaan membayar pajaknya dengan benar? Menghitung pajaknya dengan benar? Ya kan? Menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar. Nah, itu bagian pajaknya. Ya kan? Bagian pihak eksternal itu. Kemudian serikat buruhnya. Ya kan? Mereka yang memperjuangkan nasib-nasib buruh itu, ya kan? Kira-kira pegawai, karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dia digaji secara layak atau tidak? Ya, mendapatkan gaji yang layak atau tidak? Mendapatkan insentif bonus yang layak atau tidak atas kinerja-kinerja mereka? Mereka karyawannya ini ada karyawan di perusahaan itu sudah loyal terhadap perusahaan, kinerjanya pun bagus, ya kan? Pencapaian targetnya sudah bagus dan lain sebagainya. Sudah dapat belum hak dia untuk mendapatkan bonus katakanlah dan lain sebagainya? Ya, masa sudah loyal sekian tahun, mengabdi kepada perusahaan sekian tahun, kinerja terhadap perusahaannya juga sudah bagus, masa dia tidak mendapatkan haknya, misalkan kenaikan gaji atau tunjangan atau bonus dan lain sebagainya. Ya, itu kan serikat buruh yang memperjuangkan. Mereka pun membutuhkan informasi keuangan tersebut. Ya. Kemudian bagian internalnya ada manajemen. Ya. Kira-kira perlu nggak perusahaan ini dipertahankan? Ya. Perusahaan ini perlu nggak dipertahankan? Layak nggak dipertahankan? Atau perlu nggak ditingkatkan? Bisa nggak ditingkatkan levelnya? Ya.
ditingkatkan, produksinya ditingkatkan, penjualannya ditingkatkan. Atau bisa nggak kita masuk ke dalam industri yang baru? Ada nggak cashnya? Ada nggak modalnya? Bisa nggak kita buat produk yang baru? Ya, nah, seperti itu. Nah, pada bagian manajemen. Jadi dihitung itu kan perlu hitung-hitungan, ya kan? Perlu kinerja, kemampuan perusahaan mendapatkan profitabilitasnya, ya kan? Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya, hutang-hutangnya, ya kan? Ketersediaan cash di perusahaan juga harus diperhatikan. Ya. Jangan-jangan penjualannya besar, akan tetapi tidak bisa mengumpulkan piutang, tidak punya cash. Penjualannya banyak, ya kan, labanya besar, tetapi tidak bisa mengumpulkan piutang dari pelanggan. Nah, itu juga akan menjadi masalah, ya kan? Nah, jadi itulah beberapa manfaat dari akuntansi atau informasi akuntansi bagi para pengguna, ya kan? Nah, tentunya, ya kan, ini adalah tanggung jawab akuntan, ya, tanggung jawab seorang akuntan untuk bisa menyusun laporan keuangan secara baik sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Kembali kepada nilai-nilai etisnya akuntan, ya kan? Apakah dia orang yang jujur, ya kan, menyajikan laporan akuntansi secara jujur, secara benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku, ya kan? Atau jangan-jangan akuntannya tidak jujur tadi, ya kan? Ikut aturan arahan dari dari atasannya, ya. Saya butuh ini, ya, butuh mendapatkan bonus dari perusahaan, misalkan dewan direksinya, bagian marketingnya, ya, direktur marketingnya kan dikejar target itu, ya kan, dikejar target untuk bisa mencapai target penjualannya, ya. Nah, itu kan bisa saja direkayasa melalui catatan akuntansi, ya kan. Nah, akuntannya didesak untuk menyajikan laporan secara tidak benar. Ya, kalau seperti itu terjadi fraud. Tentunya seorang akuntan harus menjaga nilai-nilai etis ini. Dan nilai etis seorang akuntan seperti apa? Nilai moralnya, moral yang harus dipegang. Oh, jujur, harus jujur. Ya, sesuai dengan kaidah akuntansi. Ya, karena akuntansi itu kalau misalkan ada kekeliruan, kalau kita mengerti apa tadi urutan-urutannya, mulai dari mengidentifikasi, kemudian menjurnal, kemudian masuk ke buku besar, kemudian nanti proses neraca saldonya, trial balance-nya, setelah itu jurnal penyesuaian, nanti neraca saldo setelah penyesuaian, ya, habis itu menyusun laporan keuangan. Nah, melihat laporan keuangan yang janggal itu bisa, ya, oh laporan keuangan ini wajar atau tidak wajar, itu bisa, ya. Oh, misalkan ada perusahaan, ya kan, di laporan itu penjualannya lebih kecil daripada harga pokok penjualannya, cost of goods sold-nya. Ini kenapa ya? Kok perusahaan penjualannya lebih kecil daripada HPP-nya? Artinya apa? Ya. Nah, pasti kalau misalkan dia ngerti akuntansi, oh ini diindikasi, ya. Indikasinya apa? Oh, mungkin dia melakukan transfer pricing, praktek transfer pricing yang bermasalah, ya. Sehingga perusahaan itu tetap bisa beroperasional sekian tahun dengan laporan keuangan di mana penjualan lebih besar daripada harga pokok penjualannya, ya.
Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan, yang bisa ditelusuri. Ini benar nggak seperti ini? Ini benar nggak seperti ini? Ya, kan nggak mungkin misalkan perusahaan, ya kan, katakanlah beli ini, ya kan, beli muk seperti ini, kulaannya harganya 30.000, ya kan, kemudian yang laku dijual katakanlah 20 unit, ya, di laporan penjualannya 30 unit yang terjual itu, ya kan, cuma penjualannya itu tercatat 20, misalkan berapa? 20 kali 20 berapa? 400. Ya, 400.000. HPP-nya 600.000 harga pokok penjualannya. Ya. Nah, berarti perusahaan menjual muknya ini di bawah harga perolehannya. Dia kulaannya 30.000, menjualnya dengan harga 20.000. Nah, ini kan janggal, ya kan? Masa perusahaan seperti itu, ya. Oh, bisa jadi ini indikasi saja, ya. Perusahaan melakukan praktek transfer pricing yang tidak sehat, ya, untuk menghindari pajak. Nah, bagian pajak kan seperti itu, ya kan? Makanya bagian pajak butuh laporan keuangan, ya. Ini bener nggak? Kok pajaknya 0? Kok laba ruginya minus? Kenapa bisa minus? Oh, karena menjualnya lebih murah. Kenapa menjualnya lebih murah? Oh, bisa jadi dia itu cuma alat saja, ya kan? Namanya apa? SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi perusahaan cangkang saja, ya, supaya dia bebas dari pajak, ya kan? Dia mengadakan perusahaan bayangan, ya kan, yang tugasnya memproduksi barang, ya kan, kemudian dia menjual dengan harga yang rugi kepada perusahaan intinya. Melakukan praktek transfer pricing seperti itu supaya apa? Supaya di sini dia ini perusahaannya berdirinya di Indonesia, ya, kemudian dia mengekspor produknya ke luar negeri supaya di Indonesia ini terbebas dari pajak, bayar pajak karena pajaknya besar. Ya sudah, dia melakukan praktek seperti itu, ya. Jadi dengan laporan keuangan tersebut bisa ditelusuri, ya, kalau kita ngerti, ya. Dan banyak lagi, ya, nanti yang penting teman-teman itu paham, ya kan, siklusnya itu harus paham, ya. Oh, kalau setelah ini larinya kemana, hubungannya apa, ya. Akun ini nanti kaitannya dengan akun apa, ya. Misalkan beban depresiasi. Oh, beban depresiasi nanti berarti kaitannya dengan aset tetap, ya. Jadi di laporan laba ruginya berapa, beban depresiasinya dilihat di aset tetapnya, perubahannya seperti apa, kira-kira nyambung nggak, ya, kira-kira sama nggak perubahannya. Nah, jadi seperti itu. Yang penting teman-teman paham, ya kan, alur-alurnya, hubungan antara satu akun dengan akun yang lainnya, ya kan. Oh, beban depresiasi ini berarti kaitannya dengan aset-aset tetap, ya kan. Kalau beban depresiasi sekian, aset perusahaan dulunya sekian, harusnya perubahannya seperti apa nilai asetnya, ya kan, logis, ya, logiknya seperti itu, ya kan. Nah, kalau kita misalkan tidak tahu hubungannya, ya tidak bisa, ya. Karena akuntansi ini adalah proses yang sistematis, ya kan, sehingga pasti ada hubungan, ya. Kalau kita paham prosesnya, siklusnya, hubungannya, ketika kita membaca laporan keuangan itu bisa langsung paham, ya kan? Bisa mengidentifikasi, oh ini ada kesalahan yang material, ya kan?
apa penyebabnya, bisa ditelusuri, bukti-bukti transaksinya dan lain sebagainya, ya. Jadi itu ya, penting ya. Seorang akuntan harus menjaga nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, ya kan? Karena dia yang bertugas untuk mencatat transaksi yang terjadi. Ya kan? Kalau seorang akuntan istilahnya unmoral, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dengan menyajikan laporan keuangan secara tidak benar, ya kan? Maka dampaknya pun akan ya bukan hanya pada perusahaan tersebut. Kalau misalkan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sangat besar, ya kan, yang menyerap tenaga kerja yang banyak, ya kan, kemudian dia juga menjadi perusahaan penggerak bagi perusahaan-perusahaan yang lainnya, ya kan. Ketika perusahaan itu kemudian menyajikan laporan keuangan secara tidak benar, kemudian tiba-tiba bangkrut, ya, bisa berdampak besar. Dan bukan hanya bagi perusahaannya tersebut, bukan hanya bagi karyawan pada perusahaannya tersebut, tapi juga bagi perusahaan yang lain dan karyawan-karyawannya yang lain. Bahkan bisa menimbulkan krisis, ya, di negara tersebut, bahkan secara internasional bisa. Ya. Jadi tanggung jawab seorang akuntan itu sangat besar. Ya, sehingga kita harus menjaga integritas kita, ya, menjaga nilai-nilai etis dan moral sebagai seorang akuntansi untuk bisa mencatat atau membuat informasi akuntansi yang sesuai dengan kaidah akuntansi, menjaga nilai-nilai moral.